Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahfudz Sisi. Saya di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara eh, menggunakan SPSS dalam analisis data panel. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita buat dulu tabulasi data, dan di bagian tabulasi data ini di bagian provinsi ini yang dari nomor 2 sampai nomor 11, yang dimana itu sebelumnya itu bukan nomor seperti ini tapi berupa nama. Yang nomor 1 ini adalah nama provinsi Aceh, nomor 2 itu Jawa Barat, dan seterusnya. Kita ubah dulu ke numerik. Setelah kita ubah, lalu kita pergi ke stata, lalu kita import file yang tadi ke dalam stata ini untuk kita uji. Kita pilih import, di bagian file ini kita pilih import, lalu Excel spreadsheet, lalu browse, lalu kita cari data panel yang tadi, lalu kita masukkan ke statanya. Kita centang juga di bagian sini, lalu tekan OK. Untuk selanjutnya kita masukkan kode yang pertama, yaitu explicit, lalu ke bagian provinsi dan tahun, lalu koma, ketik yearly, jangan lupa di sini kasih space lalu enter. Nah, untuk ini adalah hasilnya, dan untuk kode yang kedua yaitu dengan kode extract, lalu masukkan ini lahan TK urea PK SP ZA, lalu traktor 2, traktor 4, lalu suhu, dan yang terakhir yaitu hujan, lalu koma, space, lalu FE. Nah, ini adalah hasil untuk yang kode yang kedua. Lalu selanjutnya masih ada lagi yaitu estimate store fixed, lalu enter. Untuk kode yang ketiga, yang dimana kode ini itu digunakan untuk mencari random effect dan uji breakthroughs, yang dimana kodenya sama seperti yang pertama, STREG. Baik, lalu masukkan mulai dari link awal semua sampai yang paling akhir. Nah, setelah selesai kita koma, lalu space. Nah, ini yang membedakan dari yang pertama, yang dimana pertama itu FE, yang kedua itu FE, lalu enter. Nah, dan ini adalah hasil dari random effect. Setelah itu masih ada kelanjutannya, yaitu estimate, lalu enter. Lalu XTTE ST6. Nah, untuk kode yang terakhir, yang di kode ini itu digunakan untuk common effect atau OLS, dan juga bisa uji Cho dan uji Husman.
yang dimana kodenya itu yaitu refresh, lalu masukkan mulai dari awal lagi sampai yang terakhir yaitu di bagian hujan. Hujan, lalu koma, editor, langsung kita enter. Nah, ini adalah hasil dari common effect .s. Lalu yang kedua itu dengan kode s pump. Lalu masukkan lagi mulai dari lahan. Ada nonton KIP kan akunnya, kamu dari perbarui enggak akunnya? Lalu klik enter. Nah, untuk yang terakhir itu dengan kode Hostman Fixed random sigmemor. Nah, itu adalah kode terakhir yang dimana di sini kita sudah mendapatkan semua hasil yang ingin kita uji. Baik, untuk selanjutnya saya akan menginterpretasikan dari hasil data yang didapatkan, yang dimana sebelum memasuki interpretasi ini kita perlu melakukan interpretasi atau memilih model yang terbaik terlebih dahulu dengan membandingkan asumsi uji Chow, uji Hustman, dan uji Batch atau pangan multiplier. Dengan catatan itu uji Batch pangan itu sama dengan jika probabilitas itu kurang dari 0,05 maka model yang harus dipilih itu adalah model random effect, dan sebaliknya. Nah, untuk uji Chow itu jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05 maka model yang harus dipilih adalah model fixed effect, dan sebaliknya. Dan yang terakhir itu uji Hustman, di mana jika probabilitas itu lebih kurang dari 0,05 maka model yang harus dipilih adalah model fixed effect, dan sebaliknya. Nah, dari hasil keseluruhan tersebut itu menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat kita pilih yaitu model random effect. Pemilihan model itu karena terdapat dua uji yang menerima model random effect. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah hasil random effect yang dimana yang pertama itu lahan irigasi, yang berarti peningkatan lahan irigasi itu sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,59 satu satuan. Terus yang kedua ada tenaga kerja, yang dimana peningkatan tenaga kerja ini sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 2,61 satu satuan. Selanjutnya ada pupuk urea, di mana peningkatan pupuk urea ini sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,0000151 satu satuan. Terus selanjutnya ada pupuk NPK yang dimana pupuk NPK ini meningkatkan sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,37 satu satuan. Terus ada pupuk SP36, peningkatan pupuk SP36 itu sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,0006118 satu satuan. Terus ada pupuk ZA, peningkatan pupuk ZA itu juga sama yaitu sebesar satu satuan dengan berdampak pada penurunan produktivitas yaitu sebesar 7,01 satu satuan. Terus ada traktor 2 dengan
peningkatan sebesar 2, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,0001035 satu satuan juga. Terus ada traktor 4 meningkatkan penggunaan traktor sebesar 4, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,0125789. Terus ada suhu. Suhu di sini itu meningkatkan suhu sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,2561265 satu satuan juga. Terus yang terakhir itu ada faktor hujan, yang dimana faktor ini itu dapat menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,0053394 satu satuan. Nah, jadi kesimpulannya dari data tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa terdapat 5 variabel independen yang dapat menurunkan produktivitas, dan terdapat 5 variabel independen sehingga dapat meningkatkan nilai dari produktivitas. Nah, mungkin itu saja interpretasi data yang dapat saya sampaikan mengenai uji data panen dari data ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.